Halo semua, selamat datang kembali di channel Mangatsu, pembahasan anime dan manga. Pada pembahasan kali ini, gua mau ngelanjutin manga Kaiju nomor 8 chapter kedua part kedua. Yang part pertama udah gua upload kemarin dan link videonya gua taruh di deskripsi. Pada part pertama kemarin, Kafka dan Ichikawa yang telah berhasil melarikan diri dari rumah sakit tempat mereka berdua dirawat. Dan ada juga kaiju susulan yang muncul kembali di tengah kota Yokohama Selatan. Dan saat itu ada anak kecil yang akan dimakan oleh kaiju susulan itu. Lalu bagaimana part 2 chapter kedua ini berlanjut? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Check this out. Setelah kemarin kaiju yang tiba-tiba muncul di sebuah rumah, dan saat itu Kafka yang menyadari akan datangnya kaiju langsung datang dan menyelamatkan anak perempuan yang akan dimakan oleh kaiju. Kafka yang tiba langsung mendaratkan sebuah pukulan telak mengenai wajah kanan kaiju, dan seketika itu kaiju langsung terpental jauh. Kafka yang berhasil memukul kaiju kaget karena dahsyatnya kekuatan yang dia miliki. Sambil berbicara, Kafka pun baru sadar kalau ada anak kecil yang ada di belakangnya. Sang anak pun yang melihat Kafka dalam bentuk kaiju langsung ketakutan dan menangis. Dan Kafka berusaha untuk menenangkannya agar sang anak tidak perlu takut pada dirinya dengan cara tersenyum lebar. Tapi bukan senyuman penuh sapaan yang tiba, malah ada senyuman mengerikan yang datang. Anak perempuan itu pun nangis kejer karena melihat betapa seramnya muka sang MC kita ini. Sambil tersenyum seram, Kafka bilang kalau dia akan segera pergi dari sana. Setelah itu pun kaiju yang tadi telah jatuh karena pukulan Kafka telah bangkit kembali, siap untuk menantang dan menendang yang berani melawannya, yaitu si Kafka Hibino. Kafka yang sudah merasa percaya diri dengan kekuatan kaiju yang ia dapatkan memutuskan untuk menitipkan ibu dan anak. Ichikawa yang mendengar perkataan Kafka menanyakan, "Kau mau apa?" Dan langsung saja Kafka yang sudah muak dengan kaiju itu akan memberikan pukulan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya dengan cara mengaliri kekuatan di sepanjang tangannya. Ichikawa yang mendengar itu langsung berkata untuk mundur kepada anak perempuan. Dan dalam hitungan 1-3, Kafka yang sudah melampaui batas kekuatan manusianya berhasil memukul kaiju itu. Ya, dan kaiju itu akhirnya hancur berkeping-keping sampai akhirnya tak tersisa. Kafka yang melihatnya pun kaget dan terkagum melihat One Punch Man-nya. Saat kaiju itu hancur, ada warga yang di dalam rumah kecipratan darah dan ada bagian organ dalam kaiju itu yang berserakan di parkiran mobil. Ichikawa yang melihat itu kaget karena bagian lengan keiju yang dipukul Kafka jatuh tepat di dekatnya. Berganti ke Kafka yang bilang ini, dan ada tetesan darah yang turun. Dan ternyata itu adalah hujan darah yang berasal dari kaiju yang Kafka kalahkan. Kafka pun melanjutkan perkataannya, "Jangan sampai ini diarahkan ke manusia." Dan Kafka melanjutkan, "Sip, sudah beres, ayo bawa ibumu ke rumah." Anak perempuan yang tadi pun melihat ke arah Kafka dan merasa terharu. Saat itu pun ia langsung mengumpat di belakang Ichikawa. Kembali ke Kafka yang bilang ke anak perempuan itu, "Dengar ya, kakak itu akan membawa kau dan ibumu ke tempat yang aman. Aku akan segera pergi dari sini, jadi tenanglah." Setelah mengucapkan kalimat itu, Kafka berbalik badan dan akan pergi dari sana. Tapi anak perempuan itu memanggil Kafka yang ingin pergi dari sana dengan sebutan Tuan Kaiju. Dan anak perempuan itu pun bilang terima kasih. Seketika Kafka langsung menoleh ke belakang dan melihat anak perempuan itu dan mengingatkan Kafka yang sedang berada di perpustakaan bersama Mina kecil yang bilang, "Aku sedikit takut." Dan Kafka kecil berkata, "Pada saat itu tiba, aku akan bertarung bersamamu." Mina kecil pun membalas dengan nada mengejek, "Kafka, kau ini terlalu banyak baca komik, gak pantas ah." Dan Kafka yang mendengar kata ejekan tadi, Mina pun membalas perkataannya, "Apaan sih, awas jangan sampai bilang ke ibuku atau ibumu loh. Soalnya mereka berdua itu pasti akan menjadikannya bahan gosip." Kafka menutup perkataannya dan bilang terima kasih. Mina menjawab, "Kau benar, kalau kita melakukannya berdua rasanya tidak menakutkan." Kembali ke Kafka yang sekilas melihat masa lalunya bersama Mina berlarian ke suatu tempat. Dan tiba-tiba saja dia ingat dengan janjinya kepada Mina. Kafka melihat dia dan Mina melawan kaiju besar yang ada di hadapannya. Setelah melihat penglihatan seperti itu, Kafka langsung bilang, "Aku harus pergi."
Dan dari Chikawa yang bilang, "Senpai, pasukan pertahanan sudah mau sampai, biar aku yang membawa mereka ke rumah sakit, jadi cepatlah bersembunyi." Chikawa pun memanggil lagi dan Kafka yang sedang bengong itu bilang, "Aku nggak akan menyerah." Panel chapter 2 ini ditutup dengan Kafka yang muka kaijunya sudah mulai terlihat hancur dan seperti akan kembali ke wujud manusianya. Dan dia bilang, "Aku akan berada di sisinya." Maksud si Kafka di sisinya itu dia harus selalu berada di sisi Mina yang berjanji akan menjadi pasukan pertahanan dan Kafka yang akan selalu melindunginya. Udah ya, sampai sini dulu untuk pembahasan chapter keduanya. Oh iya, gua ada link traktiran, jadi buat lu yang mau mendukung gua atau merequest pembahasan anime lain atau sekiranya ada pertanyaan seputar Kaiju nomor 8, silahkan aja di traktir dengan satu link traktiran Rp1.000. Dan linknya gua taruh di deskripsi. Support terus akun ini dengan like, comment, share, and subscribe. Adios, ingus kering Ratu Elizabeth.